saya akan bahas tentang dua teori pembangunan. Yang pertama, teori pembangunan Adam Smith, dan yang kedua, teori pembangunan Ricardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesari. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini merupakan tugas dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada video kali ini saya akan bahas tentang dua teori pembangunan. Yang pertama, teori pembangunan Adam Smith, dan yang kedua, teori pembangunan Ricardian. Yang pertama, saya akan membahas tentang teori pembangunan Adam Smith. Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang paling terkenal adalah sebuah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, yang diterbitkan pada tahun 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematik, namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusul oleh para ahli ekonomi lainnya. Beberapa teori dari Adam Smith. Yang pertama adalah hukum alam. Adam Smith meyakini berlakunya doktrin hukum alam dalam persoalan ekonomi. Dia menganggap tiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri, yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingan itu demi keuntungannya sendiri. Dalam mengembangkan kepentingan pribadinya itu, orang akan memerlukan barang-barang kehidupan untuk keperluannya sehari-hari. Dalam memerlukan ini, setiap individu dibimbing oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat. Teori yang kedua yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang mementingkan daya produktivitas tenaga kerja, yang menghubungkan kenaikan itu dengan yang pertama, meningkatnya keterampilan kerja, yang kedua penghematan waktu dalam memproduksi barang, dan yang ketiga penemuan mesin yang dapat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja, akan tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan menukar barang atau yang bisa disebut dengan barter. Teori yang ketiga yaitu teori tentang proses pemupukan modal. Smith menekankan pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Seperti ahli ekonomi modern lainnya, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Dengan demikian, permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanamkan modal. Selanjutnya mengenai peranan tingkat suku bunga. Dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith menulis bahwa dengan adanya peningkatan kemakmuran, kemajuan dan jumlah penduduk, tingkat suku bunga akan menurun dan akibatnya persediaan modal akan membengkak. Selanjutnya tentang agen pertumbuhan. Menurut Smith, para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan bebas dan persaingannya mendorong mereka memperluas pasar yang pada gilirannya memungkinkan pembangunan ekonomi. Fungsi dari ketiga agen ini saling berkaitan erat. Selanjutnya yaitu proses pertumbuhan. Menurut Smith, proses pertumbuhan bersifat menggumpal atau kumulatif apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri, manufaktur, dan perniagaan. Kemakmuran itu akan menarik ke pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatkan penduduk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus-menerus. Semua ini terjadi dalam apa yang disebut dengan situasi progresif, yang di dalam kenyataannya merupakan keadaan yang menyenangkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang suatu penilaian kritis. Teori Smith memberikan sumbangan yang besar dalam menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi terjadi dan faktor-faktornya, serta kebijaksanaan apa yang menghambatnya, khususnya yang berkaitan dengan petani, pedagang, dan produsen. Ia menunjukkan betapa arti pentingnya menabung dan memupuk modal serta pentingnya proses pertumbuhan berimbang. Di samping itu, tentu teori Smith memiliki kelemahan tertentu. Pertama, pembagian masyarakat secara lugas.
Teori ini mengasumsikan adanya pembagian masyarakat secara lugas antara kapitalis dan para buruh. Padahal kelas menengah menduduki tempat yang paling penting dalam masyarakat modern. Jadi teori ini mengabaikan peranan kelas menengah yang memberikan daya dorong bagi pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Menurut Smith, orang yang dapat menabung adalah para kapitalis, tuan tanah, dan lintah darat. Namun ini adalah alasan yang tidak adil, sebab tidak terpikir oleh mereka bahwa sumber utama tabungan di dalam masyarakat yang maju adalah para penerima pendapatan dan bukan kapitalis serta tuan tanah. Yang ketiga yaitu asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna. Keseluruhan teori Smith didasarkan pada asumsi yang tidak realistis tentang persaingan yang sempurna. Kebijakan pasar bebas dari persaingan sempurna ini tidak ditemukan di dalam perekonomian manapun. Yang keempat yaitu pengabaian terhadap wira swasta dan pengusaha. Smith mengabaikan peranan pengusaha dalam pembangunan. Ini adalah suatu kelemahan yang serius dalam teorinya. Padahal pengusaha merupakan titik sentral dalam pembangunan. Yang kelima yaitu asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Smith berpendapat hasil akhir dari suatu perekonomian kapitalis adalah keadaan stasioner. Namun tidak semua perekonomian itu teratur, beragam, dan tetap. Jadi asumsi tentang keadaan yang stasioner tidak realistis. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan teori Smith pada negara terbelakang. Teori pembangunan ekonomi Smith mempunyai kebenaran yang terbatas bagi negara terbelakang. Dalam ekonomi serupa ini, ukuran pasarnya kecil, sebagai akibat kemampuan untuk menabung dan dorongan untuk investasi rendah. Lebih-lebih lagi, asumsi politik sosial dan kelembagaan yang mendasari teori Smith tidak bisa diterapkan pada keadaan yang berlaku di negara terbelakang. Namun demikian, teori pembangunan ekonomi Smith menunjukkan faktor-faktor tertentu yang bermanfaat dalam proses pembangunan negara terbelakang. Para petani, pedagang, dan produsen, tiga agen pertumbuhan yang disebut Smith dapat menolong mengembangkan perekonomian dengan meningkatkan produktivitas dalam bidang masing-masing. Setelah tadi penjelasan tentang teori Adam Smith, sekarang saya akan menjelaskan teori tentang Ricardian. Sama seperti halnya Smith, David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis. Dalam bukunya berjudul The Principles of Political Economy and Taxation, buku ini diterbitkan pada tahun 1917. Ada beberapa asumsi teori Ricardo, yaitu persediaan tanah ada tetap, law of diminishing return berlaku bagi tanah, yang ketiga permintaan akan gandum benar-benar inelastis, yang keempat harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap, yang kelima terdapat persaingan yang sempurna, dan yang keenam pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan. Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil tanah dibagi-bagikan. Pembagian sewa, keuntungan, dan upah dengan hasil gandum tertentu andil masing-masing kelompok dapat ditentukan. Sewa per unit buruh adalah perbedaan antara produk rata-rata dan produk marginal, atau keseluruhan sewa sama dengan banyaknya tenaga kerja dan modal yang digunakan dalam pengelolaan tanah. Pada proses pemupukan modal, menurut Ricardo, pemupukan modal merupakan keuntungan, sebab keuntungan merupakan kekayaan yang dihasilkan untuk pembentukan modal. Pembentukan modal tergantung pada dua faktor. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menabung, dan yang kedua kemauan untuk menabung. Makin besarnya surplus, semakin tingginya kemauan untuk menabung. Besarnya surplus tergantung pada tingkat keuntungan, kenaikan upah, dan berkurangnya keuntungan pada industri lain. Ada beberapa sumber lain dari pemupukan modal. Yang pertama yaitu pajak. Pajak adalah sumber pemupukan modal yang ada di tangan pemerintah, tetapi pada sebaliknya mempengaruhi investasi. Oleh sebab itu, Ricardo tidak menyetujui pengenaan pajak. Tidak ada pajak yang tidak mempunyai kecenderungan mengurangi kekuatan pemupukan modal. Yang kedua yaitu tabungan. Tabungan dapat dibentuk dengan cara menghemat pengeluaran, memproduksi lebih banyak barang, dan dengan meningkatkan tingkat keuntungan serta mengurangi harga barang. Yang ketiga yaitu perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Suatu negara tingkat keuntungan dapat terus-menerus tinggi
Dengan cara ini, sumber daya dunia dapat digunakan secara lebih efisien melalui perdagangan luar negeri. Keadaan stasioner menurut Ricardo ada kecenderungan alamiah bahwa tingkat keuntungan akan menurun dalam perekonomian sehingga negara akhirnya mencapai keadaan stasioner. Apabila pemupukan modal meningkat, sebagai akibat meningkatnya keuntungan, maka jumlah keseluruhan produksi yang meningkat sehingga dana upah pun meningkat. Selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian kritis. Ricardo adalah pelopor ahli ekonomi modern dan pendapatnya mengenai pertumbuhan ekonomi telah dianut oleh banyak kalangan. Pendapat-pendapatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan pertanian. Ricardo menekankan pentingnya pembangunan pertanian dalam pertumbuhan ekonomi, sebab pembangunan industri tergantung pada sektor itu. Yang kedua yaitu tingkat keuntungan. Ricardo membela peningkatan tingkat keuntungan dengan pembangunan ekonomi, sebab pemupukan modal tergantung pada kenaikan tersebut. Yang ketiga, pentingnya tabungan. Yang keempat yaitu perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri akan membawa pemanfaatan sumber daya secara maksimum dan meningkatkan pendapatan. Yang kelima yaitu teori dinamis. Ricardo menyajikan suatu teori yang dinamis yang menganalisa pengaruh perubahan dari berbagai variabel pembangunan ekonomi. Ada beberapa kelemahan dari teori Ricardo. Yang pertama, mengabaikan pengaruh teknologi. Yang kedua, pengertian yang salah tentang keadaan stasioner. Yang ketiga, pengertian yang salah tentang penduduk. Yang keempat, mengabaikan faktor-faktor kelembagaan. Yang kelima, mengabaikan tingkat suku bunga. Dan yang keenam, modal dan buruh bukanlah koefisien yang tetap. Itulah materi tentang teori-teori pembangunan ekonomi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.